Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan sareng kasalametan. Dina dinten ieu dinten Senen kaping 5 April 2002 hiji. Oh, maaf di sini salah penulisan tanggal ya. Harusnya tanggal 5 April. Mohon maaf. Nah, hari ini kita masih belajar di pengajaran 7 tentang cita-cita. Tolong dipersiapkan alat tulis beserta buku paketnya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa dulu ya. Oke, baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Sudah siap untuk belajarnya? Sekarang kita masuk ke materi pengajaran 7 di kecap barang. Halaman 83. Halaman 83. Coba dibuka buku paketnya. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang kecap barang. Coba perhatikan. Nah, kecap barang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata benda. Nah, kecap barang nyaeta sakur kecap anu nuduhkeun barang jeung naon-naon nu dianggap barang. Saperti manusia, sasatoan, tutubuhan, jeung barang. Kata benda yaitu kata yang menjelaskan atau menyebutkan barang dan atau nama yang dianggap barang, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan barang lainnya. Jadi kata benda itu yaitu kata untuk menyebutkan atau menjelaskan apa yang dianggap barang, entah itu makhluk hidup ataupun benda mati. Contoh makhluk hidup itu seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan kalau benda mati yaitu seperti kursi, meja, lemari. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang lanjut. Nih, kecap barang teh bagian tina warna kecap. Artinya kecap atau kata benda itu bagian dari macam-macam kata. Seperti kan misalnya ada kata benda, ada kata sifat. Nah, jadi kecap barang itu termasuk ke dalam jenis-jenis kata atau warna kata. Nah, umum nama kecap barang dipakai pikeun ngebrehkeun. Jadi secara umum kata benda dipakai untuk menjelaskan satu ngaran jalma atau nama orang. Contohnya Asep, Putri, Ani, Santi, Doni, dan sebagainya. Terus kecap barang juga digunakan untuk menjelaskan ngaran tempat. Contohnya puskesmas, pasar, terminal, dan lain-lain. Yang ketiga, kecap barang digunakan untuk menyebutkan nama barang. Seperti lemari. Lemari itu lemari. Kursi. Bahasa Indonesianya kursi, meja, buku, dan patlot. Patlot itu pensil. Nah, jadi sekali lagi kecap barang yaitu
kecap anu nuduhkeun barang jeung naon-naon nu dianggap barang. Jadi kata untuk kata benda yaitu kata yang digunakan untuk menyebutkan atau menjelaskan apa-apa yang dianggap barang, entah itu benda mati ataupun makhluk hidup. Sampai sini bisa dipahami? Nah, coba perhatikan di halaman 83. Contoh kalimat nu kahiji ngabaris beres niron tentara. Kalimah nu kadua mun pareng abdi nincak dewasa bade ngabantu rukun tatangga. Dina kalimah hiji jeung 2 aya kecap tentara, abdi jeung rukun tatangga. Dalam kalimat 1 dan 2 ada kata tentara, abdi atau saya, dan rukun tetangga. Nah, contoh-contoh tadi itu termasuk ke dalam kecap barang atau kata benda. Nah, contohnya tentara, saya, tetangga. Nah, itu termasuk ke dalam kata benda atau kecap barang. Coba sekarang, nah di sini di halaman 83 ada berapa 10 kalimat. Di halaman 83 sampai 84 ada 10 kalimat. Dalam 10 kalimat itu mengandung kecap barang atau kata benda. Nah, di sini kalimat pertama mohon maaf, dari 10 kalimat ini semuanya menggunakan bahasa Loma atau bahasa sehari-hari yang digunakan untuk mengobrol atau bercakap-cakap dengan teman sebaya. Nah, semuanya itu memakai bahasa Loma. Sekarang kalian salin apa yang Ibu tulis nih. Di sini menggunakan bahasa hormat atau bahasa lemes. Nah, nomor hiji, cita-cita kuring hayang jadi dokter spesialis anak. Cita-cita abdi hoyong janten dokter spesialis anak. Cita-cita saya ingin menjadi dokter spesialis anak. Nu kadua, AA cita-citana hayang jadi insinyur pertanian. Nah, ini menggunakan ragam bahasa Loma. Dirubah menjadi ragam bahasa lemes atau hormat. Nyaeta AA cita-citana hoyong janten insinyur pertanian. Cita-cita kakak saya ingin menjadi insinyur pertanian. Sekarang lanjut nomor 3 halaman 84. Bapak kuring ayeuna jadi pagawe negeri sipil. Pun Rama ayeuna janten padamel negeri sipil. Sekarang ayah saya menjadi pegawai negeri sipil. Sekarang nomor 4. Mamah kuring mah jadi kepala perawat di rumah sakit. Bahasa halusnya, pun biang mah janten kepala perawat di rumah sakit. Ibu saya menjadi kepala perawat di rumah sakit. Seperti itu. Nih, nomor 5. Barudak keur nyaritakeun cita-citana sewang-sewangan. Anak barudak nuju nyarioskeun cita-citana sewang-sewangan. Anak-anak sedang menceritakan cita-cita masing-masing.
Nomor genep. Kuring boga cita-cita hayang jadi polisi. Abdi gaduh cita-cita hoyong janten polisi. Saya mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang polisi. Nomor 7. Adi kuring mah cita-citana hayang jadi pilot. Rai abdi mah cita-citana hoyong janten pilot. Adik saya mempunyai cita-cita ingin menjadi pilot. Nomor 8 nih. 8 kalimat atasnya itu menggunakan bahasa Loma. Cita-cita luhur kudu diajar sing bener. Sekarang dirubah menjadi bahasa halusnya, yaitu cita-cita luhur kedah diajar sing leres. Sekarang cita-cita setinggi langit itu harus dengan cara belajar sungguh-sungguh. Nomor 9. Cita-cita mah bisa saluhur langit. Itu menggunakan bahasa Loma. Sekarang dirubah ke dalam bahasa halus atau bahasa hormat menjadi cita-cita mah tiasa saluhur langit. Artinya cita-cita bisa setinggi langit. Nomor terakhir. Cita-cita Boim hayang jadi pemain bola. Dirubah menjadi bahasa halus, yaitu cita-cita Boim hoyong janten pemain bola. Cita-cita Boim ingin menjadi pemain bola. Nah, ini kan disuruh merubah kalimat dari bahasa Loma ke bahasa halus. Ibu sudah jelaskan dan Ibu sudah tuliskan kalimatnya. Kalian disalin ya kalimat bahasa halusnya yang di kolom bawah yang titik-titiknya. Itu kalian salin. Yang kalimat atasnya itu termasuk ke dalam bahasa Loma atau bahasa untuk percakapan sehari-hari antara seorang teman sepantaran. Sedangkan bahasa halus atau bahasa lemes atau bahasa hormat digunakan untuk mengobrol kepada kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Nah, jadi kalian salin yang kalimat di kolom bawahnya itu ya. Sekarang lanjut. Nah, untuk tugasnya pilarian 5 kecap barang anu aya di lingkungan imah. 5 kecap barang anu aya di lingkungan jalan raya. Tugasnya yaitu tadi menyalin ya, dan sekarang cari 5 kata benda yang ada di lingkungan rumah dan 5 kata benda yang ada di lingkungan jalan raya. Apa saja kira-kira? Misalkan di lingkungan rumah yang disebut kata benda seperti panto, lomari, TV. Nah, seperti itu. Sekarang 5 kata benda yang ada di lingkungan jalan raya apa saja? Seperti lampu merah, trotoar, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tugasnya itu yang pertama menyalin di kolom yang tadi halaman 83-84. Yang kedua cari 5 kata benda yang ada di lingkungan rumah dan 5 kata benda yang ada di lingkungan jalan raya. Tetapi yang difotokan atau dikirimkan ke Ibu cuma yang ini, yang mencari kecap atau mencari kata benda saja, itu saja yang difotokan ke Ibu.
Ibu tunggu paling lambat sampai hari Sabtu ya. Tetap semangat. Sekarang untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Mohon dimaafkan. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa bertatap muka di sekolah ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.